Gangguan fungsi ginjal ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Profesor dan teman-teman yang lain. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Devina Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ginjal. Adapun anggota yang mulai dari NIM 201 sampai 262. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi. Untuk yang pertama, Ian, saya persilahkan. Ginjal merupakan filter pertama pada tubuh manusia. Ginjal berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Fungsi ginjal selain memproduksi urin adalah sebagai keseimbangan cairan. Misal saat suhu udara dingin, maka tubuh akan lebih sering buang air kecil. Tapi kalau suhu udara panas, maka akan merasa kekurangan cairan. Ginjal juga terdapat gangguan ginjal. Gangguan ginjal merupakan keadaan di mana ginjal tidak mampu mengangkut sampah metabolik tubuh atau melakukan fungsi regulernya, sehingga menyebabkan bahan yang biasanya dibuang di urin menumpuk di cairan tubuh, sehingga menyebabkan gangguan ekskresi renal dan menyebabkan gangguan fungsi endokrin dan metabolik, cairan elektrolit, serta asam basa. Gangguan ginjal, macam-macam gangguan pada ginjal. Yang pertama, gagal ginjal. Terjadi akibat ginjal tidak mampu membuat sisa dalam darah. Penyebabnya adalah batu saluran kemih, konsumsi obat, dehidrasi berat, dan trauma pada ginjal. Gejala gagal ginjal berupa penurunan jumlah urin, kaki bengkak, sesak nafas, nyeri dada, kecemasan, kejang, hingga koma. Mioglobin juga dapat membahayakan ginjal dan memicu gagal ginjal. Macam-macam gagal ginjal. Yang pertama, gagal ginjal akut merupakan penurunan laju filtrasi glomerulus dengan sangat cepat yang ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin serum atau penurunan urin output. Gagal ginjal akut disebabkan oleh penurunan dan kerusakan nefron yang mengakibatkan fungsi ginjal yang progresif menghilang, sehingga menyebabkan ekskresi urin yang dikeluarkan dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Baik, selanjutnya yaitu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan penurunan fungsi ginjal yang menahun dan mengarah pada kerusakan jaringan ginjal yang tidak reversibel dan progresif, di mana biasanya menderita penyakit ini memerlukan pengganti ginjal tetap. Penyebab yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Selain itu, penyebabnya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, karena tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah ginjal. Gejalanya yaitu sesak nafas, muntah, nyeri tulang, kaki kebas, berat badan menurun, kaki atau mata bengkak hingga pingsan. Yang kedua yaitu infeksi saluran kencing. Terjadi saat bakteri menginfeksi saluran kencing. Kondisi ini ditandai dengan demam, nyeri saat berkemih, dan sering buang air kecil. Selanjutnya yaitu batu ginjal, ditandai dengan terbentuknya kristal di dalam ginjal sehingga dikenal sebagai kencing batu. Batu ginjal bisa berpindah ke saluran kemih lain seperti ureter, kandung kemih, dan uretra. Bila ini terjadi, kristal dapat melukai dinding saluran kemih dan menyebabkan urin bercampur darah.
itu gejalanya adalah rasa nyeri yang hilang dan timbul di daerah pinggang. Selanjutnya yaitu nefritis akut. Peradangan pada nefron ginjal. Pengidap nefritis akut mengalami demam, muntah, tekanan darah tinggi, nyeri punggung, dan gangguan kencing. Jenis-jenis nefritis akut. Pertama, nefritis interstitial merupakan peradangan pada tubulus ginjal sehingga menyebabkan ginjal membengkak. Yang kedua yaitu pilonefritis merupakan peradangan ginjal yang disebabkan oleh bakteri. Pada umumnya infeksi dimulai dari kandung kemih kemudian ke ureter dan masuk ke ginjal. Selanjutnya yaitu glomerulonefritis merupakan peradangan pada glomeruli yang menyebabkan ginjal tidak dapat menyerap dengan benar hingga berujung kapiler kecil yang mengangkut darah dan sebagai penyakit ringan. Gejala glomerulonefritis adalah kencing berdarah, tekanan darah tinggi, jarang buang air kecil, nyeri perut, kencing berbusa, serta pembengkakan di wajah, tangan, kaki, dan perut karena penumpukan cairan dalam tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fadil. Yang kelima, asidosis. Disebabkan karena banyaknya kadar karbon dioksida dalam tubuh, diare, penurunan jumlah insulin, hingga ketidakmampuan ginjal dalam menyaring zat basa dalam tubuh. Gejalanya berupa mudah lelah, sering mengantuk, linglung, sulit bernapas, sakit kepala, jantung berdebar kencang, dan nafsu makan menurun. Yang keenam, uremia, penumpukan urea dalam darah, menyebabkan iritasi pada darah. Biasanya pengidap uremia mengalami kram kaki, hilang nafsu makan, sakit kepala, kelelahan, muntah, dan sulit berkonsentrasi. Yang ketujuh, gagal ginjal kronis. Penurunan fungsi ginjal di bawah batas normal lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis ditandai dengan ketidakmampuan ginjal dalam menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dalam tubuh, serta mengontrol kadar garam dan kalsium dalam darah. Gejalanya adalah sesak napas, muntah, nyeri tulang, kaki, kebas, berat badan menurun, kaki atau mata bengkak, hingga pingsan. Next. Untuk mencegah penyakit ginjal diperlukan langkah sederhana yang bisa dilakukan, diantaranya minum air putih dalam jumlah yang cukup, setidaknya 8-10 gelas per hari. Kemudian sebisa mungkin batasi konsumsi alkohol dan minuman bersoda. Berhenti merokok, tidur dengan cukup, mencukupi istirahat dengan tidur 6-8 jam sehari diperlukan agar tubuh dan organ di dalamnya termasuk ginjal tetap sehat. Jaga agar berat badan tetap ideal, salah satunya dengan olahraga atau melakukan aktivitas fisik dengan rutin. Hindari mengonsumsi obat-obatan di luar dari anjuran dan pengawasan dokter. Dan lakukan pemeriksaan rutin jika memiliki penyakit tertentu. Saat seseorang sudah mulai mengalami penurunan fungsi ginjal, untuk mencegah semakin menurunnya fungsi ginjal, beberapa pilihan makanan berikut sebaiknya dibatasi, seperti makanan kelengan, ikan asin, alpukat, nasi merah, pisang, produk susu atau olahan susu seperti keju dan yogurt, dan daging olahan. Next. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu lagi enggak nih? Ada yang lain enggak? Ini kalau enggak ada saya tambahkan dulu. Masih ada Prof dari kelas A. Judulnya apa? Perbedaan penyakit herediter sama kongenital. Oh, ini saya tambahkan. Gagal ginjal ini. Jadi gagal ginjal itu istilahnya ada yang kalau bahasa Inggrisnya renal failure ya. Renal failure itu bisa akut, bisa kronis. Kalau akut namanya ARF. Renal failure, chronic renal failure.
Sering juga dalam bahasa Inggris dengan CKD, disease, penyakit ginjal kronis, penyakit. Nah, dari mana? Ginjal itu dalam keadaan normal itu bisa menyaring darah itu di atas 80 ml per menit. Yang ml per menit, yang disebut dengan LGF, laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate, GFR. GFR orang normal itu di atas 90 ml per menit. Artinya kalau ginjal nanti kemampuan menyaringnya itu kurang dari 90, itu sudah merupakan tanda-tanda kemunduran fungsi ginjal. Ya. Nah, kemudian fungsi ginjal itu dibagi 4 ya. 1 ringan, namanya mild renal disease, mild insufficient renal namanya, mild itu ringan, insufficiency renal itu kemunduran fungsi ginjal. Itu kalau GFR-nya 60 sampai berapa? 80 sampai 90. Kemudian yang kedua adalah moderate renal insufficiency renal, ya. Itu kalau GFR-nya 30 sampai 60. Kemudian berat, ya, severe renal insufficiency itu berapa? 15 sampai 30. Kurang dari 15 sudah dikatakan sebagai gagal ginjal. Renal failure. Maksudnya apa? Ginjal gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai ginjal. Ya, nah, fungsi ginjal itu apa? Fungsi ginjal itu 1, membentuk urin. Urin itu berasal dari darah. Jadi darah itu ada yang mengalir ke ginjal, namanya ke arteri renalis. Nah, di dalam ginjal ada proses namanya filtrasi oleh glomerulus, kemudian reabsorpsi dan sekresi menjadi urin. Ya. Nah, fungsi-fungsi itu berkurang. Hingga yang dalam keadaan normal tadi dalam 1 menit bisa menyaring, bisa memproduksi, bisa memfiltrasi 90, maka dalam keadaan gagal ginjal hanya mampu kurang dari 15 ml. Ya. Nah, orang juga mengatakan ginjal itu adalah detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun. Ya, ada betulnya. Karena apa? Salah satunya yang kita kenal sebagai uremia tadi yang disebutkan, uremia itu timbunan ureum berada dalam tubuh. Dan itu menimbulkan gejala-gejala gatal, sesak dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kaitannya dengan gejala klinis, kalau orang terjadi gagal ginjal itu trias klinis klasiknya itu 3. 1 hipertensi, yang kedua anemia, yang ketiga adalah udema. Yang pertama, kenapa hipertensi? Ya, kenapa hipertensi? Karena apa? Ada timbunan cairan yang berlebihan. Ya, timbunan cairan yang berlebihan akibat tidak bisa dikeluarkan dari darah. Yang kedua, kenapa anemia? Ya. Kalau terjadi kemunduran fungsi ginjal itu, maka nanti ada hormon namanya epoietin atau erythropoietin yang jumlahnya berkurang. Padahal erythropoietin itu digunakan untuk pembentukan eritrosit, sehingga kalau erythropoietinnya berkurang, eritrositnya juga berkurang sehingga terjadi anemia. Kenapa udem? Udemnya karena apa? Karena ketika terjadi gagal ginjal, proteinnya itu bocor keluar. Jadi kerusakan membran filtrasi glomerulus, sehingga protein yang ukurannya besar, yang dalam kondisi normal dia tidak keluar ke urin itu menjadi keluar. Akibatnya apa? Orang itu mengalami hipoproteinemia, kekurangan protein dari dalam tubuh. Akibatnya apa? Bengkak. Sama seperti orang dengan kekurangan protein biri-biri, ya, bengkak. Ya, bengkaknya karena air, sehingga disebut dengan udem. Itu trias klasik yang sering disebut pada gagal ginjal. Sehingga gejalanya tadi ada gejala-gejala uremia, tentu juga ada pengurangan produksi urin, ya, sampai terjadi namanya oliguria. Kalau oliguria itu jumlah urin per hari kurang dari 300 itu oliguria, ya.
Yang kedua, sampai anuria. Anuria itu jumlah urin sehari kurang dari 50 ml. Oliguria tadi masih 300 kurang dari 300 ml. Yang ketiga, keempat, kelima ya tadi gejala tadi klasik tadi. Ya. Dan tentu saja sesak nafas karena apa? Ada timbunan cairan, itu bahkan bisa sampai kepada paru-paru. Ya. Itu tambahan saya, mungkin ada yang ditanyakan untuk gagal ginjal. Belum ada, Prof. Oke, PPT yang kedua silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Khairunisa, perwakilan dari kelas A yang akan memimpin presentasi malam hari ini dengan materi penyakit hereditas. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Anindya Veta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian penyakit herediter. Penyakit herediter adalah penyakit atau gangguan yang secara genetik diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mutasi atau cacat dalam gen atau struktur kromosom yang dapat turun-temurun. Penyakit keturunan umumnya sulit atau bahkan tidak dapat dicegah. Orang yang tampaknya sehat bisa saja memiliki penyakit keturunan atau berisiko menurunkan kelainan genetik pada keturunannya. Next. Hal-hal yang mendasari adanya herediter pada manusia. Yang pertama, kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom. Kromosom sendiri merupakan suatu bentuk dengan struktur seperti benang yang berderet sepanjang nukleus dalam inti sel. Yang kedua, DNA dan RNA. DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewaris sifat. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Next. Pola pewarisan. Yang pertama, cacat kelainan bawaan dapat diturunkan lewat kromosom kelamin atau kromosom tubuh. Yang kedua, cacat bawaan yang terdapat kromosom tubuh ada yang bersifat resesif dan ada yang bersifat dominan. Yang bersifat resesif meliputi albino, botak, cystis fibrosis, phenylketonuria, Tay-Sachs, skizofrenia, anemia, sel sapit, dan thalassemia. Yang bersifat dominan meliputi kelainan sindaktili, polidaktili, brachidaktili, hipertensi, dan Huntington. Cacat bawaan yang terdapat kromosom. Next. Ciri-cirinya. Cacat dan penyakit menurun pada manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, dikendalikan oleh gen, sehingga tidak menular. Biasanya akan muncul dalam keadaan homozigot resesif. Yang keempat, individu dalam keadaan heterozigot pada umumnya tidak mengalami kelainan terapi bersifat carrier. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahwa.
Ayo, Pak terputus. Halo. Kelainan Suaranya putus-putus ya? Yang lain dengar? sedang terkendala jaringan sepertinya, Prof. Ya berarti yang rusak dia ya, bukan saya ya. Bukan kita ya. Lanjutkan temannya saja yang jaringannya bagus. Pada kromosom tubuh atau autosom. Yang pertama ada albino. Dengan yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh yang lain. Jika orang tua merupakan albino, maka dapat melahirkan anak yang menderita albino. Tidak menutup kemungkinan jika kedua orang tua yang fenotipnya normal dapat melahirkan menderita albino. Penyakit mellitus atau penyakit DM. Mellitus hormon insulin yang diperlukan dalam proses pengubahan gula menjadi tenaga serta sintesis lemak. DM diturunkan dari ibu ke anaknya dan bukan diturunkan dari ayahnya, di mana hal tersebut dikendalikan oleh homosesif. Selanjutnya, next. Kelainan yang terpaut pada kromosom seks atau gomosom. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia adalah sifat ketidakmampuan darah untuk membeku. Hemofilia tergolong penyakit menurun yang terpaut kromosom kelamin. Hemofilia dibagi menjadi dua dan hemofilia B. Yang kedua ada buta warna. Buta warna merupakan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering disebut sex-linked karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X. Buta warna dapat dites dengan tes Ishihara. Selanjutnya, next. Kelainan pada jumlah kromosom. Jumlah kromosom manusia adalah 46 kromosom yang sering disimbolkan dengan 22AA plus XY atau 44A plus XY atau 46XY yang artinya terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang gonosom atau 44 autosom dan sepasang gonosom. Ada kelainan jumlah kromosom yang sering dikenal dengan sindrosom. Next. 1. Sindroma Turner ditemukan oleh H.H. Turner tahun 1965. Individu ini memiliki 22 pasang autosom ditambah 1 X sehingga tergolong monosomi. Fenotipnya adalah wanita dengan perkembangan seks yang terlambat, steril, tubuh pendek, payudara tidak tumbuh selayaknya, tidak haid, jaringan jantung tidak normal, dan pendengaran tidak sempurna. Yang kedua ada sindroma Klinefelter ditemukan oleh Klinefelter pada tahun 1942. 22 pasang autosom ditambah kromosom seks XXY sehingga genotipnya adalah 22AA plus XXY yang berasal dari gamet gagal berpisah antara 22A plus XY dan gamet normal 22A plus X, sehingga sindrom ini memiliki 22 pasang autosom ditambah XXY, namun jarang terjadi. Next. Yang ketiga ada sindrom Jacobs ditemukan oleh P.A. Jacobs tahun 1965. Penderita dengan sindrom ini memiliki 47 kromosom mendapat tambahan pada sebuah kromosom seks Y. Diderita oleh pria, ukuran tubuh ekstrim tinggi, intelijensinya mempunyai IQ antara 80 sampai dengan 118 dan bersifat agresif. Yang keempat ada sindroma Edwards. Penderita sindrom ini 16 mempunyai 47 kromosom, di mana kromosom tambahan menjadi kromosom ketiga pada pasangan kromosom 18. Tambahan kromosom inilah yang menimbulkan berbagai gangguan pada penderita. Next. Yang kelima ada sindroma Down ditemukan oleh P.A. Jacobs tahun 1866. Dari sudut sitologi sindrom ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sindroma Down triple pada 21 atau trisomi 21, sehingga penderita memiliki 47 kromosom. Penderita laki-laki 47 yaitu XY ditambah 21, sedangkan
Penderita perempuan 47XX plus 21 diperkirakan sebanyak 92,5% dari semua kasus sindroma Down tergolong dalam tipe ini. Yang kedua ada sindroma Down translokasi. Translokasi adalah peristiwa terjadinya perubahan struktur kromosom karena potongan kromosom bersambung dengan potongan kromosom lainnya yang bukan homolognya. Next. Baik, terima kasih Saudari Fafa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini, yaitu penyakit herediter adalah penyakit atau gangguan yang secara genetik diturunkan dari orang tua kepada keturunannya, di mana penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mutasi atau cacat dalam gen atau struktur kromosom yang terjadi secara turun-temurun, yaitu pada manusia normal memiliki jumlah kromosom sebanyak 46, baik pada pria ataupun wanita, yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak dapat disembuhkan sehingga tidak menular, di mana pada penyakit herediter dapat diturunkan lewat kromosom kelamin atau kromosom tubuh. Dan salah satu contoh penyakit herediter pada kelainan kromosom tubuh yaitu albino dan DM. Sedangkan penyakit herediter pada kelainan kromosom seks adalah hemofilia dan buta warna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Ya, jadi Izin bertanya, Prof. Oh ya. Apakah Down syndrome termasuk gangguan, maksud saya, apakah Down syndrome gangguan herediter kromosom keberapa ya, Prof? Tapi kan trisomi 21 kan? Trisomi 21 kan pada kromosom yang ke-21. 21 atau 18, Prof? Kebanyakan 21 ya. Jadi cara mungkin ya, sama silakan itu. Penyakit itu macam-macam. Ada kelompok penyakit infeksi, non infeksi, kan seperti itu. Ya. Infeksi kemarin jelas apa itu bakteri, virus, jamur, ya termasuk kucing, itu infeksi. Non infeksi ada penyakit degeneratif, termasuk hipertensi, diabetes masuk di situ, ya. Kemudian juga termasuk penyakit yang diturunkan. Yang diturunkan itu termasuk yang kita bahas ini, yang dengan penyakit yang herediter. Ya. Herediter tadi macam-macam kan, bisa karena mutasi genetik, bisa kelainan jumlah kromosom. Ya, disebutkan kalau kelainan jumlah kromosom ya bisa tadi disebutkan ada sindrom Turner, Klinefelter, Edward, Jacob, sindrom Down. Itu kan kaitan dengan jumlah kromosom. Ya, kalau kaitan dengan mutasi genetik tadi, warna, hemofilia itu diturunkan. Yang ke depan saya yakin penyakit-penyakit ini kan bisa bisa menjadi apa itu? Ya kalau sudah manifest kan kita jelas, sindrom Down kan kita jelas ya. Sindrom Klinefelter itu kan jarang, sindrom Turner itu jarang, sindrom Jacob itu jarang. Dari kelainan kromosom tadi yang paling jelas kan sindrom Down, dan itu kan jelas kelihatan. Tapi yang tidak jelas-jelas itu terkadang bisa menjadi problem ketika misalnya orang itu atau kedepannya menjadi syarat dari pernikahan misalnya pernikahan. Jadi apa enggak orang itu membawa resesi dari misalnya gen untuk hemofilia. Resesi itu artinya apa? Resesi itu artinya dia sendiri tidak menderita tapi bisa menurunkan kesan atau sifat itu kepada keturunannya. Ya, kan seperti itu kan ada. Tadi kan ada yang dominan, ada yang resesif gitu kan ya. Ya. Tadi sudah disebutkan macamnya. Nah, hipertensi itu sebenarnya agak sulit kalau dikatakan dia herediter. Kalau albino, buta warna, hemofilia itu sudah jelas. Tapi kalau hipertensi itu dia sangat multifaktor, termasuk diabetik. Nah, diabetik kemarin kita bahasnya kan banyak. Diabetik tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 kan. Yang
kemungkinan diturunkan itu diabetik yang tipe 1 yang disebut dengan MODY. MODY itu singkatan dari Maturity Onset Diabetic Young. Jadi kenanya diabetes itu sejak kecil, ya, sejak kecil. Sejak SD itu dia sudah kena diabetik. Yang lain-lain itu karena lifestyle, gaya hidup, pola makan dan sebagainya. Jadi kalau dimasukkan dalam yang herediter, salah satunya. Hipertensi itu memang dalam pembagiannya itu dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu primary hipertensi dan secondary hipertensi. Secondary itu berarti ada faktor lain yang menyebabkan dia hipertensi, seperti misalnya tadi gagal ginjal, itu nanti terjadi cenderung hipertensi, itu berarti secondary hipertensi. Tapi mayoritas hipertensi, 90% hipertensi itu adalah primary hipertensi yang disebut sebagai idiopatik. Penyebabnya itu idiopatik. Nah, idiopatik itu artinya adalah tidak diketahui pasti. Salah satunya yang diduga adalah keturunan. Jadi hipertensi diabetes bukan pure penyakit herediter murni gitu kan ya. Tapi memang dia merupakan risk factor untuk kalau orang tuanya hipertensi, anaknya risk factor hipertensi. Ya, kalau orang tuanya diabetes maka risk factor untuk anaknya gitu. Itu ya teman saya. Ya nanti yang detail-detail ya itu bisa Anda carilah di jurnal lah ya. Klinefelter itu mekanisme gimana saya juga tidak hafal ya. Turner itu gambarannya gimana itu termasuk apa? Ya ini jarang. Ini berbeda dengan apa ya? Ini kita bahas bisa dah. Tidak melebar kemana-mana ya. Saya tanyakan. Ada lagi PPT? Masih ada, Prof, yang penyakit kongenital. Kongenital? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korea Masyito, moderator dari kelompok 2 dari kelas A, yaitu membahas tentang penyakit kongenital. Presentasi ini yang pertama kali akan disampaikan oleh Saudara Asti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa itu penyakit kongenital? Kelainan kongenital adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada neonatus. Kelainan kongenital merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul semenjak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Adapun penyebab dari kelainan kongenital adalah faktor usia, faktor kromosom, faktor mekanik, faktor infeksi, faktor obat, faktor hormonal, faktor radiasi, faktor fisik pada rahim, faktor gizi, riwayat kesehatan ibu, paritas, dan jarak kehamilan. Next. Faktor yang terjadi pada penyakit kongenital. Yang pertama, faktor kromosom. Kelainan kromosom atau kelainan genetik. Misalnya pada anak yang lahir tanpa 46 kromosom atau justru lahir dengan kelebihan kromosom, maka ia dapat mengalami kelainan bawaan. Kelainan genetik ini bisa bersifat keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada janin saat ia dikandung. Kedua, faktor mekanik.
Tekanan mekanik pada janin selama kehidupan intrauterin dapat menyebabkan kelainan bentuk organ tubuh hingga menimbulkan deformitas organ tersebut. Faktor predisposisi dalam pertumbuhan organ itu sendiri akan mempermudah terjadinya deformitas suatu organ. Ketiga, faktor lingkungan. Kelainan kongenital akibat faktor lingkungan terjadi akibat infeksi, paparan zat kimia, atau efek samping obat-obatan pada masa kehamilan. Faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan cacat lahir yang parah, bahkan sampai keguguran. Keempat, faktor obat. Beberapa jenis obat tertentu yang diminum wanita hamil pada trimester pertama kehamilan diduga sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Salah satu jenis obat yang telah diketahui dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah thalidomide yang dapat mengakibatkan terjadinya fokomelia atau mikromelia. Next. Yang kelima, faktor usia ibu. Usia ibu yang makin tua lebih dari 35 tahun dalam waktu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Contohnya yaitu bayi Down syndrome lebih sering ditemukan pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mendekati masa menopause. Keenam, faktor infeksi. Infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yakni dalam trimester pertama kehamilan. Adanya infeksi tertentu dalam periode organogenesis ini dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan suatu organ tubuh. Ketujuh, faktor gizi. Kelainan bawaan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Ibu dengan kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin dalam kandungan. Adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, iodium, dan omega 3. 8. Riwayat kesehatan ibu. Riwayat penyakit ibu yang dapat meningkatkan risiko anak mengalami kelainan kongenital yaitu diabetes mellitus, rubella, sitomegalovirus, sifilis, dan herpes. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Arab. Next. Masuk kelainan kongenital. Yang nomor 1, malformasi. Malformasi adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embriogenesis. Beberapa contoh malformasi, misalnya bibir sumbing dengan atau tanpa celah langit-langit, defek penutupan tuba neural, stenosis pilorus, spina bifida, dan defek sekat jantung. Malformasi mayor adalah suatu kelainan yang apabila tidak dikoreksi akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh serta mengurangi angka harapan hidup. Contoh kasusnya adalah malformasi pada otak, jantung, ginjal, ekstremitas, saluran cerna. Sedangkan malformasi minor tidak akan menyebabkan problem kesehatan yang serius dan mungkin hanya berpengaruh pada segi kosmetik. Contoh kasusnya, kelainan daun telinga, lipatan pada kelopak mata, kelainan pada jari, atau lekukan pada kulit. Yang kedua ada deformasi. Deformasi didefinisikan sebagai bentuk, kondisi, atau posisi abnormal bagian tubuh yang disebabkan oleh gaya mekanik sesudah pembentukan normal terjadi. Misalnya kaki bengkok atau mikrognathia. Tekanan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang dalam uterus maupun faktor ibu yang lain seperti primigravida, panggul sempit, abnormalitas uterus seperti uterus bicornus, kehamilan kembar. Disrupsi adalah defek morfologi. Yang ketiga ada disrupsi. Disrupsi adalah defek morfologik satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulanya normal. Ini biasanya terjadi sesudah embriogenesis. Berbeda dengan deformasi yang hanya disebabkan oleh tekanan mekanik. Disrupsi dapat disebabkan oleh iskemia, perdarahan, atau perlekatan. Misalnya helaian-helaian membran amnion yang disebut pita amnion dapat terlepas dan melekat ke berbagai bagian tubuh, termasuk ekstremitas, jari-jari tengkorak, serta muka. Next.
Yang keempat ada displasi. Istilah displasia dimaksudkan dengan kerusakan akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai macam jaringan di seluruh tubuh. Sebagian kecil dari kelainan ini terdapat penyimpangan biokimia di dalam sel, biasanya mengenai kelainan produksi enzim atau sintesis protein. Sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen. Karena jaringan itu sendiri abnormal secara intrinsik, efek klinisnya menetap atau semakin buruk. Ini berbeda dengan ketiga patogenesis terdahulu. Malformasi, deformasi, dan disrupsi menyebabkan efek dalam kurun waktu yang jelas, meskipun kelainan yang ditimbulkannya mungkin berlangsung lama, tetapi penyebabnya relatif berlangsung singkat. Displasi dapat terus-menerus menimbulkan perubahan kelainan seumur hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Rafif. Contoh penyakit kongenital. Yang pertama, spinal bifida. Spinal bifida termasuk dalam kelompok neural tube defect, yaitu suatu celah pada tulang belakang yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Spinal bifida sendiri yakni gangguan neurologi 12 yang mengakibatkan gangguan fungsi otot dan pertumbuhan tulang pada tungkai. Kedua, labiopalatoskisis adalah kelainan kongenital pada bibir dan langit-langit yang dapat terjadi secara terpisah atau bersamaan yang disebabkan oleh kegagalan atau penyatuan struktur fasial embrionik yang tidak lengkap. Kelainan ini cenderung bersifat diturunkan, tetapi dapat terjadi akibat faktor no-genetik. Next. Yang ketiga, hydrocephalus adalah kelainan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dengan atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ventrikel dan dapat diakibatkan oleh gangguan reabsorpsi LCS liquor cerebrospinalis atau diakibatkan oleh obstruksi aliran LCS melalui ventrikel dan masuk ke dalam rongga subarachnoid. Hydrocephalus non communicans. Yang keempat, anencephalus adalah suatu keadaan di mana sebagian besar tulang tengkorak dan otak tidak terbentuk. Anencephalus merupakan suatu kelainan tabung saraf yang terjadi pada awal perkembangan janin yang menyebabkan kerusakan pada jaringan terbentuk otak. Salah satu gejala janin yang dikandung mengalami anencephalus jika ibu hamil mengalami polyhydramnion, cairan ketuban di dalam rahim terlalu banyak. Next. Keempat, omfalokel adalah kelainan yang berupa protis isi rongga perut keluar dinding perut sekitar umbilicus benjolan terbungkus dalam suatu kantong. Omfalokel terjadi akibat hambatan kembalinya usus ke rongga perut dari posisi ekstra abdominal di daerah umbilicus yang terjadi dalam minggu ke-6 sampai ke-10 kehidupan janin. Yang kelima, atresia dan stenosis duodenum pada kehidupan janin. Duodenum masih bersifat solid, berkembang selanjutnya berupa vakuolisasi secara progresif sehingga terbentuklah lumen. Yang keenam, obstruksi pada usus besar. Salah satu obstruksi pada usus besar yang agak sering dijumpai adalah gangguan fungsional pada otot usus besar yang dikenal sebagai hirsum dischiase, di mana tempat dijumpai plexus aurbans dan plexus meissneri pada kolon. Next. Kelima, atresia ani. Patofisiologi kelainan kongenital ini disebabkan karena adanya kegagalan kompleks pertumbuhan septrum urorektal, struktur mesoderm,
lateralis dan struktur ektoderm dalam pembentukan rektum dan traktus urinarius bagian bawah. Keenam, penyakit jantung bawaan. Ada beraneka ragam pada bayi yang lahir dengan kelainan ini. 80% meninggal dunia dalam tahun pertama, diantaranya sepertiga meninggal pada minggu pertama dan separuhnya dalam 1 atau 2 bulan. Next. Tindakan pencegahan terjadinya kelainan kongenital. Pencegahan premier. Upaya pencegahan premier dilakukan untuk mencegah ibu hamil agar tidak mengalami kelahiran bayi dengan kelainan kongenital, yaitu dengan pertama, tidak melahirkan pada usia ibu resiko tinggi seperti usia lebih dari 35 tahun agar tidak beresiko melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Yang kedua, mengonsumsi asam folat yang cukup bila akan hamil. Kekurangan asam folat pada seorang wanita harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum wanita tersebut hamil karena kelainan seperti spinal bifida terjadi sangat dini. Ketiga, perawatan antenatal. Perawatan antenatal mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan perinatal. Dianjurkan agar pada setiap kehamilan dilakukan antenatal care secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang lazim berlaku. Tujuan dilakukan perawatan antenatal adalah untuk mengetahui data kesehatan ibu hamil dan perkembangan bayi intrauterin sehingga dapat dicapai kesehatan optimal dalam menghadapi persalinan, puerperium, dan laktasi, serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pemeliharaan bayinya. Keempat, menghindari obat-obatan, makanan yang diawetkan, dan alkohol karena dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti atresia ani, celah bibir, dan langit-langit. Next. Pencegahan sekunder. Yang pertama, diagnosis kelainan kongenital dapat dilakukan dengan salah cara, yaitu melakukan pemeriksaan ultrasonografi USG. Seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini beberapa kelainan kehamilan atau pertumbuhan janin, kehamilan ganda, molahidatidosa, dan sebagainya. Yang kedua, pengobatan. Pada umumnya penanganan kelainan kongenital pada suatu organ tubuh umumnya memerlukan tindakan bedah. Beberapa contoh kelainan kongenital yang merupakan tindakan bedah adalah hernia, celah bibir dan langit-langit, atresia ani, spina bifida, hydrocephalus, dan lainnya. Pada kasus hydrocephalus, tindakan non-bedah yang dilakukan adalah dengan memberikan obat-obatan yang dapat mengurangi cairan cerebrospinal. Next. Pencegahan tersier. Upaya pencegahan tersier dilakukan pengobatan dan rehabilitas, membuat penderita cocok dengan situasi yang tak dapat disembuhkan pada kejadian kelainan kongenital. Pencegahan tersier tergantung pada jenis kelainan. Misalnya pada penderita sindrom pada bayi baru lahir, apabila diketahui adanya kelainan otot, bisa dilakukan latihan otot yang akan membantu mempercepat kemajuan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bayi ini nantinya bisa dilatih dan dididik menjadi manusia mandiri untuk bisa melakukan semua keperluan pribadinya. Next. Sisanya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan pada presentasi kami hari ini, yaitu perbedaan penyakit herediter dan kongenital. Penyakit herediter adalah penyakit yang diwariskan secara genetik, contohnya hemofilia yang merupakan gangguan proses pembekuan darah pada pendarahan, buta warna, dan sebagainya. Sedangkan penyakit kongenital adalah penyakit yang kelainannya berkembang selama periode kehamilan dan manifestasinya ada sejak saat lahir. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sebelah terakhir tadi penting ya. Difference between hereditary disease and congenital disease. Perbedaan penyakit kongenital dan herediter. Kalau herediter itu genetik, dia diwariskan. Kalau kongenital itu belum tentu genetik.
Tiap kelainan yang dia berkembang sejak dalam proses organogenesis, embryogenesis, sampai manifest muncul ketika dia lahir itu kongenital. Maka tadi ketika di kongenital ada encephalus, vena bifida, labiosisis itu bibir sumbing, itu berkembang sejak bayi dan manifestasi ketika dia lahir. Penyakit katup jantung itu di situ juga. Itu mungkin ditanyakan atresia ani tadi sebutkan. Atresia ani itu bayi lahir tidak punya anus, anusnya tidak berlubang itu loh, namanya atresia ani. Ya. Stenosis pylorus, stenosis duodenum itu juga kongenital, ya. Jadi duodenum dan sphincternya itu lemah, sehingga orang menjadi mudah sendawa, mudah gelegean, mudah terjadinya GERD, ya, gastroesophageal reflux disease dan sebagainya. Karena ada stenosis pylorus, stenosis esophagus. Pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Halo? Izin bertanya, Prof. Halo ya, coba. Halo. Ya. Gangguan genorecurvatum atau kaki hiperekstensi masuk ke dalam kelainan kongenital itu bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Apa? Gangguan genorecurvatum atau kaki hiperekstensi masuk ke dalam kelainan kongenital itu bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Kaki X itu. Tulisannya gimana? Tadi mana? Hiperekstensi. Oh, hiperekstensi. Hiperekstensi maksudnya apa? Yang kaki X itu maksudnya? Gangguan genorecurvatum, Prof. Coba tulisannya kemana coba? PPT-nya coba. PPT-nya ada di PPT tadi. Tulisannya coba ada di PPT. Halo? Oh. Genu toh. Ya. Ya itu masuk kongenital. Bukan hereditar. Genu itu bahasa Indonesianya lutut. Yang menyebabkan kaki hiperekstensi. Jadi gerakan sendi itu kan ada namanya fleksi dan ekstensi. Ya, kalau lutut, kalau tangan fleksi itu begini. Kalau ekstensi begini. Kalau lutut kebalikan, genu kebalikan kan. Fleksi pokoknya nekuk, membuat sudut menjadi lebih kecil. Ekstensi membuat sudut menjadi lebih besar. Nah, hiperekstensi berarti membuat sudut menjadi lebih besar. Itu merupakan kelainan yang berkembang karena adanya gangguan mekanik pada waktu, mungkin pada waktu organogenesis, atau bisa juga terjadi karena trauma persalinan. Ya, trauma persalinan. Maksudnya bagaimana? Ya ketika persalinannya dengan cara persalinan pervaginam normal, bisa juga karena prestasi bokong lebih dulu, menarik kakinya terganggu. Pokoknya kelainan-kelainan gangguan mekanik yang terjadi pada waktu, bisa embryogenesis pada waktu, atau kelainan mekanik pada waktu persalinan. Sehingga ketika lahir berkembang itu menjadi genusnya, atau genunya, bukan genus, genunya, lututnya itu hiperekstensi. Akibatnya apa tadi? Jelas ini kan gangguan berjalan, gangguan berkembang, gangguan pertumbuhan, terutama tulang genu, dan gangguan berjalan itu. Gitu ya maksudnya. Halo? Ya, Prof. Ya? Suren?
Baik, Prof. Sudah cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Cukup. Ya, makasih. PPT-nya tolong nanti di-share di grup ya, itu ya. Dari grup, makasih. Baik sekali. Makasih. Kita akhiri ya, sudah malam ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, rajin belajar, rajin ngaji. Yang laki-laki sholatnya di masjid ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Banyak 30 menit berjalan habis. Kamu jangan lihat dulu. Enggak, ini